Assalamualaikum teman-teman, saya Randy Adhas, Kilas IT, dan video kali ini adalah Show of Performa Desktop volume 27. Jadi di Performa Desktop ini atau Performa PC ini tuh menampilkan setup kalian, terus performa PC kalian tuh seperti apa, dan kalian menggunakan speknya seperti apa, dan kalau misalkan kalian masih ingat harga PC kalian tuh berapa, boleh dicantumkan aja supaya bisa menjadi referensi teman-teman yang nonton video ini gitu. Terus kalau misalkan banyak referensinya di sini, jadi teman-teman yang lain juga ikut terbantu. Nah, seperti itu. Jadi di volume 27 ini kira-kira siapa aja yang nongkrong ya? Ya, saya juga penasaran. Oke, daripada banyak ngobrol, kita langsung saja tampilkan Performa Desktop volume 27 ini siapa aja. Oke? Tunjukkan performamu. Selamat datang di Show of Performa Desktop. Dan kali ini adalah volume 27. Sebelumnya volume 26 itu menghadirkan semuanya dari Intel. Dan kali ini semuanya dari AMD. Oke, kita langsung aja simak. Let's go. Performa PC yang pertama datang dari Wirid Koswara, asal dari Bandung. Dia adalah seorang fotografer dan seorang produser video. Wih, mantap nih. Setupnya cukup minimalis ya, menggunakan dua monitor. Ya, memang udah paling enak lah kalau ngedit ini menggunakan dua monitor. Yang pertama ada monitor LG 24MP88 dan yang keduanya ada LG 24MK600. Cukup bagus sih monitor ini ya, karena menggunakan IPS panel. Dan warna-warna di monitor ini juga sudah siap dipertanggungjawabkan untuk menghasilkan hasil editing yang bagus. Nah, meja ini bernuansanya warna kayu ya, seperti itu. Di atasnya ada keyboard Razer Black Widow ini yang warna putih, dan mouse-nya Logitech M590. Warna putih dan silver ini jika dipadukan cukup milenial juga ya terlihatnya. Keren. Casing PC-nya ini menggunakan Cooler Master MS600 Silver yang di dalamnya ditancap AMD Ryzen 7 3700X. Motherboard-nya ASRock B450 Steel Legend dan PGA card-nya dari Gigabyte GTX 1650 Super. Untuk spek lengkapnya saya akan simpen di layar ini berikut dengan harganya yang dikasih sama Wirid ya. Kalian bisa simak aja. Dan juga ada beberapa peripheral lainnya. Saya juga bakalan simpan di layar supaya bisa menjadi salah satu referensi ya jika kalian mau ngikutin seperti ini. Oke, kita lihat lagi nih. Di atasnya ada dua speaker Edifier R1280dB. Ada juga hiasan Wirid sama pacarnya atau istrinya ini ya. Ya mungkin juga sih kalau misalkan disimpan di atas ini bisa menjadi penyemangat saat ngedit sesuatu di depan komputernya. Wih, keren. Dindingnya ini juga dihiasi sama lukisan dari kanvas, jadi terlihat lebih sejuk aja gitu kalau ngelihat ke atas. Bener kan? Katanya PC Wirid ini jarang dipakai main game, jadi dipakainya kebanyakan untuk ngedit aja. Dan nanti mungkin bakalan upgrade power supply dan pingin upgrade PGA card-nya ke GTX 1660 Ti atau 2060 Super. Tapi saran saya sih mending tunggu dulu deh sampai akhir tahun atau awal tahun. Karena sekarang udah rilis RTX 3000 series yang terbaru. Ya siapa tahu aja gitu pengen gantinya ke RTX 3000 series. Oke, ini adalah hasil editing dari Wirid dan beberapa tes yang lainnya. Let's go. Performa PC yang kedua datang dari Ahmad Juhdi. Dia nggak nyebutin sih asalnya dari mana ya. Tapi PC-nya ini digunakan hanya untuk kerja dan main game aja. Kalau kita lihat di meja ini cukup dirapih-rapihin ya. Menggunakan dua meja. Yang satunya untuk PC dan ada tablet sepertinya ini Hunion Kampas Pro 16. Dan headset M40X juga nempel di sana. Dan meja satunya lagi ini untuk keyboard dan mouse Logitech G102.
Logitech G610, serta di atasnya ada monitor LG 22MP68PQ yang dipakein bracket, jadi terlihat menggantung ya, seperti ini. Kita lihat PC-nya ini menggunakan case Cube Gaming Westcope 1 yang warna hitam. Di dalamnya dilengkapi ada Ryzen 5 2600, lalu motherboardnya Gigabyte AB350 Gaming 3, dan PGA card-nya Sapphire Radeon Pulse RX 5600 XT. Oh ya, untuk power supply-nya ini menggunakan Corsair PS450. Ya, dan katanya mau upgrade juga nanti nih ke Be Quiet Pure Power 11 yang 600 watt. Ih, mantap nih. Oke, untuk lengkapnya saya simpen aja spek lengkap dan periferalnya di layar ini, biar kalian bisa lihat. Tapi sayangnya nggak nyebutin harga-harganya berapa dan totalnya berapa. Tapi ya nggak apa-apa lah, ini udah lebih dari cukup kok. Kalau yang pengen tahu harganya, kalian tinggal browsing aja di Shopee atau Tokopedia. Oke, dia hanya kirim tes Cinebench R15 dan ada tes game grid dia. Ini katanya di resolusi 1080p very high. Seperti ini. Performa PC yang ketiga datang dari Dian Setiawan, umurnya 20 tahun, asal Magelang. Dia kuliah di Magelang jurusan IT. Wih, semangat nih kuliahnya. Setupnya nggak terlalu banyak kiriman sih, hanya beberapa foto aja. Di sini terlihat menggunakan 3 meja yang berbeda. Yang pertama, di sebelahnya ada printer Canon MP287 atau seri berapa ya? Ini kurang kelihatan juga sih. Lalu di atasnya ada mini kipas juga, biar nggak gerah sepertinya ya. Lalu meja keduanya ada mousepad RGB Pentec MPR 800S. Dan yang ketiga, mejanya tentunya untuk PC-nya, yang menggunakan casing Phenom RX Puri Tempered Glass, yang di dalamnya ditanamkan AMD Ryzen 3 3200G, motherboardnya Gigabyte A320M, RAM 2x4GB. Dan untuk PGA card-nya masih menggunakan IGP dari Ryzen 3-nya, yakni Radeon Vega 8. Nah, untuk spek lengkapnya dan periferalnya saya simpan di layar ini, kalian boleh perhatikan. Komputer ini Dian gunakan untuk bermain game, edit video katanya sih, mengerjakan tugas dan juga buat usaha printer di rumah. Pantesan ya. Pasti si printernya pekerja keras itu, menghasilkan uang. Mantap, mantap, mantap. Oke, ini mousepadnya dipoto sendiri katanya karena meja komputernya nggak muat. Terus habis pindahan juga gitu. Jadi ya udah asal foto aja. Udah deh nggak apa-apa. Yang penting di sini ada tes Cinebench R15 dan ada beberapa game lainnya. Seperti ini. Ready for the race. Performa PC yang keempat datang dari Muhammad Sodik, asal Tangerang, umurnya 19 tahun. Dia adalah seorang mahasiswa sambil gawe ngedit video-video. Ya, freelance-nya nih katanya jadi editor ya, mantap nih. Kalau kita lihat dari mejanya ini nggak terlalu lebar ya, karena menggunakan keyboard full size dari NYK KR301 dan mouse-nya XP M260 RGB. Ditambah lagi ada speaker RGB NYK N05. Jadi di atasnya tuh meriah banget RGB-nya. Tapi mejanya jadi sempit juga. Saran sih kalau misalkan nanti mau ganti keyboard, cari yang TKL aja biar minimalis. Oke, lihat kabel di belakang masih terlihat sih, tapi yang penting nggak mengganggu pergerakan mouse. Nggak apa-apa. Kalau untuk monitornya dia menggunakan Armageddon PF22XD yang slim, lalu dipepetin ke tembok.
Untuk casingnya dia menggunakan Cube Gaming Kilva Black yang di dalamnya ditanamkan Ryzen 5 3600. Wih, keren. Motherboardnya ASRock B450 Steel Legend dan PGA cardnya Jotax RTX 2060. Lalu dipasangkan juga fan dari Deepcool RF 120mm yang warna merah ini ada 4. Lalu memori RAM-nya dari TeForce Dark Jet Alpha 2x8GB 3200 MHz. Semua ini disuplai sama power supply Cooler Master MWE 600W 80+. Untuk lengkapnya kalian bisa lihat di layar ini. Mungkin ada beberapa harganya juga, tapi nggak terlalu lengkap. Dan yang pasti, Sodik kirimkan katanya ini habis sekitar 15 jutaan ya, kurang lebih. Di sini Sodik hanya kirimkan Cinebench R15 dan game Assassin's Creed beresolusi 1080p very high. Seperti ini. Just coming. Performa PC yang kelima datang dari Mahendra Dedi Prasada. Umurnya 23 tahun, asal Semarang. Dia sekarang masih mahasiswa dan mahasiswa abadi katanya. Oke, nggak apa-apa lah. Semangat terus pokoknya ya belajarnya. Hobinya dia main game. Katanya PC ini hasil nabung dan jualin barang-barang bekas. Dan akhirnya sekarang sudah terkumpul. Dan kalian bisa lihat, ini udah jadi PC-nya. Semua PC-nya ini ditaruh di atas meja belajar. Ada keyboard Razer Kinosha Pro yang lumayan, pasti ini harganya lumayan mahal juga. Dan rasa kliknya tuh pasti renyah banget. Mantap kan? Lalu untuk monitornya dia menggunakan Samsung CF22F390 yang 22 inch, masih 60Hz juga. Di sampingnya juga ada speaker Microlab M300U. Lumayan sih suaranya, meskipun bentuknya lawas, tapi suaranya cukup keren juga ini si Microlab. Kita lihat casingnya menggunakan Enlight Place yang di dalamnya ditanamkan AMD Ryzen 5 2600. Motherboardnya ASRock B450 Steel Legend. Ih, perasaan dari awal sampai akhir semuanya pakai motherboard Steel Legend ya? Kenapa gitu? Ya, udahlah, lanjut. RAM-nya menggunakan TeForce Delta RGB 2x8GB 3000 MHz. RAM-nya cakep banget. TeForce ini paling keren, apalagi yang warna putih ya. Keren banget gitu saat nancep di motherboard. Lalu PGA card-nya ini ada Colorful iGame GTX 1660 Super. Semuanya di-cover sama power supply Be Quiet Pure Power 11. 500W 80+ gold. Nah, spek lengkapnya kalian bisa perhatikan di layar. Nanti saya akan simpan. Sekaligus ada harganya juga yang dikirimkan sama Mahendra. Ya, seperti ini. Dia ngirimin screenshot yang wallpapernya tuh ada cosplay cantik. Beuh, jadi gagal fokus kan kalian? Oke, lanjut lagi ya. Ini ada beberapa pengujian PC-nya Mahendra. Dan beberapa game yang dikirimkan Mahendra juga. Seperti ini. Feel like a new start. Do you see that building with the antenna? The car went down. Be careful out there, though.
Oke teman-teman, jadi bagaimana menurut kalian tentang performa desktop volume 27 ini? Kalau misalkan kalian punya saran, punya kritik, punya masukan gitu untuk teman-teman yang nongkrong di performa ini nomor 1 sampai nomor 5 tadi ya. Kalau kalian punya masukan silahkan aja tulis di kolom komentar. Apa masukan kalian, apa saran kalian, kritik kalian, apakah PC-nya perlu di-upgrade atau enggak? Ya tinggalkan aja di komentar gitu supaya yang nongkrong di volume ini bisa tahu apa kekurangan si PC-nya. Nah, seperti itu aja. Terus apa lagi ya? Ya udah aja deh gitu. Saya akhiri dulu videonya. Sampai ketemu di video berikutnya. Saya Randy Adhas, Sekilas IT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknologi. Udahlah. Mudah-mudahan bisa cepat performa desktop 28. Let's go.